Semoga di malam hari ini kita bisa sama-sama hadir dan berhimpun di majelis ilmu kita sambil beriktikaf di rumah Allah SWT. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, dan wasilah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, ini bagian akhir di kajian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat-ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Kemarin dibaca surah Al-Ikhlas ya. Dan sekarang di ayat kursi. Jadi tidak hanya sifat-sifat Allah, tapi juga kaitannya dengan macam-macam tauhid ya. Yang tiga ya. Coba kita review sebentar. Jadi dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, tauhidullah ada tiga ya. Yang namanya satu uluhiyah ya. Atau rububiyah dulu ya. Rububiyah yang kedua uluhiyah. Yang ketiga adalah asma wa sifatillah. Asma wa sifat. Ya. Rububiyah intinya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya al-khaliq ya. Wa wahdahu al-khaliq. Sama-sama habis. Al-khaliq. Dia adalah satu-satunya pencipta. Yang kedua al-mudabbir. Al-mudabbir itu pemelihara atau ya. Kalau ini intinya Allah satu-satunya al-ma'bud ya, yang layak disembah gitu ya. Nah ini intinya bahwa Allah memiliki sifat-sifat al-kamal ya. Jadi sifatul kamal ini artinya kesempurnaan ya. Jadi kemudian yang kedua tidak memiliki sama sekali sifatun naqs, tidak memiliki sifat-sifat kekurangan atau cacat ya. Baik ya, nanti kita berdasarkan pemahaman itu kita akan membahas surah atau ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ayat itu adapun ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Faya ayatul kursi, ayat kursi. Di sini sangat banyak membahas tentang sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah.
Allati akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat kursi ini diinformasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anna a'dhamu ayatin fil Quran. Bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wa fiha yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Secara mana Allah la ilaha, tidak ada ilah Tuhan yang disembah, illahu kecuali Dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mengatur semuanya atau berdiri sendiri. Dalam mengatur semuanya Dia berdiri sendiri. La ta'khudhu, Dia tidak menimpa padanya sinatun ngantuk, wala naum, dan tidak pula menimpa tidur. Artinya tidak Allah, ini yang naks ya, jadi itu yang tidak ada sifat kekurangan, karena tidur dan ngantuk itu sifat kurang ya. Karena kalau kita ngantuk juga udah berkurang ya, nah, otaknya udah nggak nyambung ya, terus badannya juga udah nggak tegak ya. Dan itu pasti ya, itu tanda bahwa ngantuk itu kekurangan ya. Artinya aib kita itu ngantuk dan tidur. Ketika tidur juga keadaannya karuan ya, ada bersingkap, ada keluar air, ada macam-macam lah ya, dalam tidur dan tidak sadar. Diri kita juga diam aja dia tidur ya. Ya itu tidak terjadi pada Allah ya. Jadi siang malam ya, apapun di semua waktu Allah tidak ada ngantuknya, tidak ada tidurnya. Kalau kita kan siang mulai, malam tidur, kadang-kadang siang juga tidur ya. Elor, nempel, masuk molor ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, lahu baginya Allah ma apa yang fis samawati, semua yang di langit, yang baru kita ceritakan ya. Semua yang di langit, langit itu ruangan yang luas, di dalamnya itu banyak benda-benda yang besar-besar ya, antaranya ya bulan, matahari, ya, bintang-bintang yang lainnya yang sangat banyak, tidak hanya ribuan, jutaan, miliaran ya. Wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi semuanya adalah milik Allah, termasuk kita yang di bumi ya, manusia semuanya milik Allah, yang di permukaan bumi, yang di dalam bumi, yang di atas lautan, di dalamnya, semuanya milik Allah. Maka ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada orang yang bisa mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan di hadapan Allah, di hadapan hukum Allah, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya ya. Ketika dilakukan pengadilan akhirat, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa memberikan bantuan pertolongan kecuali pihak-pihak yang Allah izinkan. Ya, di antaranya adalah syafaat yang paling besar adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diizinkan, termasuk syafaat Al-Quran. Jadi Al-Quran diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya dan para pengkajinya, para pencintanya, para orang-orang yang taatinya, menjalankan ajarannya dan sebagainya. Terus ya'lamu, dia mengetahui apa yang baina aydihim, semua yang ada di hadapan mereka manusia yang akan terjadi.
Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka yang sudah terjadi. Jadi akan atau belum, atau sebelum, setelah atau sebelum, ya semuanya Allah tahu. Ya. Kalau kita kan tahunya kalau yang sudah terjadi. Ya. Tapi kalau Allah tahu yang belum terjadi. Ya. Kita hidup, ya, dan akan mati, semuanya yakin. Kapan matinya? Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Di mana dan kapan Allah tahu. Mungkin sekarang kita hidup di sini, tapi matinya belum di sini. Ya. Jadi ajal itu termasuk tempatnya juga sudah ditentukan. Ya. Dulu ada kisah Nabi Sulaiman yang kedatangan malaikat Israel. Malaikat Israel juga bertamu dengan Nabi Sulaiman. Jadi dalam catatan malaikat Israel itu ada orang yang harus dicabut nyawanya di suatu tempat yang jauh dari sana. Tapi ketika malaikat Israel datang di sana, orang itu ada di situ. Ya, aneh nggak? Ini nggak salah catatannya ini. Orangnya ada di situ. Memang waktunya belum masuk waktu itu. Dan ternyata orang itu nampak buru-buru minta permisi kepada Nabi Sulaiman, ya, ingin menuju tempat tertentu. Ternyata pada waktu yang setelah ditentukan, ya, malaikat Israel pergi ke tempat yang ditunjuk dalam catatan takdir itu. Ternyata orang itu sudah sampai di situ. Jadi pergi jauh dari istana menuju tempat itu hanya untuk kemudian meninggal di situ sesuai dengan catatan. Ya. Baik, ya. Jadi Allah tahu apa-apa yang sedang, sudah, atau akan. Wala yu'iduna bisyai'in min ilmihi, dan mereka manusia itu tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Illa bimasa, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki untuk diketahui oleh manusia, dan itu sedikit. Ya, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Ya. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ya. Dan ilmu Allah sangat luas dan kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, karena kita yakin Allah ilmunya lebih luas dan Allah itu baik, maka setiap takdir yang Allah tentukan mestinya kita terima dengan ridho, karena itu yang terbaik. Jadi semua yang terjadi itu atas kehendak Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Karena itu kalau terjadi sesuatu, terimalah sebagai sebuah kejadian yang terbaik pada saat itu. Ya. Jangan protes, jangan kayak menghindar dari kenyataan. Ya. Tidak, ya tetap aja terjadi. Ya. Misalnya orang yang dicintainya meninggal, tidak pukul-pukul dinding atau copet baju. Memang hidup kalau gitu, kan enggak juga. Ya. Jadi terima dengan ridho karena yang terjadi itu yang terbaik. Ya. Mas sedih boleh, tapi nggak boleh protak, ya, kayak protes sama takdir Allah. Baik, wasya kursiyu, kursinya Allah itu luas seluas langit dan bumi. Kursinya, ya, kursi tempat Allah bersemayam. Ya. Baik, kursi itu adanya di aras. Di dalam aras ada kursi. Kursinya itu sebesar atau seluas langit dan bumi. Ini bumi kecil, langitnya yang kita nggak tahu ujungnya di mana. Ya, itu kursi Allah. Ya, ya hakikatnya kita nggak tahu. Kita jangankan kursinya Allah, ya, kita juga alam kita nggak bisa mencakup. Intinya ini ingin menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Ya.
alam semesta ini besar, Allah lebih besar. Wala yaudu hifdzuma, dan dalam menjaga, memelihara, dalam mengatur, dalam mengelola langit dan bumi itu Allah tidak lelah. Ya, padahal yang dikelola itu sangat luas. Ya. Belum di bumi aja udah banyak fungsinya. Ya, jangankan bumi, ya di Sukabumi aja udah banyak. Sukabumi, Mekarsari aja banyak orangnya kan. Nah, untuk ngurusin satu-satu, coba kalau kita suruh ngurus orang Mekarsari, gempor juga. Nah, Allah mengurusi manusia semuanya di bumi, kemudian ditambah ngurusi langit. Luar biasa. Dan Allah tidak lelah, ya, tidak capek. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia Allah Maha tinggi, lagi Maha agung. Ya. Nah, baru dibahas, ya, jadi artinya sekarang dibahas. Fahadil ayatu al-azimatu, maka ayat yang agung ini, ayat kursi ini, tadammanat qawaid at-tauhid, mencakup, dia mengandung kaidah-kaidah tauhid di anwai salasa, dalam macam-macamnya yang tiga, gitu ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Qad istamalat ala sifatin wa asma. Di dalam ayat ini terkandung sifat-sifat Allah dan asma-asmanya. Kullu wahidin minha, dari sifat-sifat itu yumathilu qa'idan min qawaid al-aqidah al-islamiyah. Mencerminkan kaidah dari kaidah-kaidah akidah Islamiyah. Ya. Jadi memang ini ayat yang luar biasa agung, ya. Ini dasar tegaknya tauhid itu. Ya. Maka ayat ini memang menjadi ayat yang sangat ampuh untuk menghadapi, untuk dibacakan kepada setan-setan. Ini ayat yang paling ditakuti oleh setan, ayat kursi. Ya. Karena di situ ada kandungan yang merupakan dasar-dasar tegaknya ilmu tauhid. Wa qaulu ta'ala, maka firman Allah, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada yang disembah kecuali Dia. Kira-kira tauhid apa itu? Uluhiyah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Berarti mengingatkan pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Qarrara, ayat ini, atau kalau bagian dari ayat namanya frasa, ya. Nah, satu ayat memang ayat, tapi kalau dipotong-potong itu namanya frasa. Frasa ayat ini qarrara qa'idah uluhiyah, menetapkan, ya, kaidah tauhid uluhiyah. Ya. Karena di sini menegaskan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Dia, Allah. Wa ya asasut tauhid, dan ini tentu menjadi dasar pemahaman tentang tauhid, ya. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah tauhid. Walati yang batimu minha, yang dari kaidah ini muncul atau tumbuh tegak, ya, manhajul Islam, manhaj atau sistem Islam lil hayati, untuk kehidupan kuliah semuanya. Jadi manhaj Islam itu berdiri di atas fondasi, dan fondasinya itu adalah la ilaha illallah. Ya. Semua bangunan yang berdiri, bangunan Islam yang berdiri, itu semuanya berdiri di atas fondasi, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka semua bangunan harus mengacu pada prinsip itu, la ilaha illallah. Ya, semua ibadah harus dijalankan untuk
menunjukkan pengabdian kita hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadah, sholat jelas ini lillah ta'ala. Zakat juga dilakukan karena Allah. Semua ibadah harus mengakar pada sebuah tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhidullah, tauhid uluhiyah. Wa ya tastalzimu, dan prinsip ini, kaidah ini menuntut kita semuanya al-ittijah. Ittijah itu mengarahkan diri kita, ya, mengarahkan diri kita, kehidupan kita ila Allah wahdahu, kepada Allah saja. Wahdahu itu dia sendiri, kepada Allah yang Maha Esa. Bil ubudiyah, dengan melakukan pengabdian, ibadah dan ibadah. Pengabdian secara umum, ya semua bentuk ketaatan, kepatuhan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunul insan abdan illa lillah, maka manusia tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah. Jadi kita semuanya abdullah, ibadullah, hamba-hamba Allah. Ya, namanya hamba Allah berarti patuhnya kepada Allah. Ya, hamba itu kayak kalau terjemahkan budak. Ya, jadi yang budak itu ya harus patuh, kalau enggak ya bisa dikerjain sama majikan. Jadi hamba Allah, patuhnya kepada Allah. Jangan berubah berubah posisi, ya, dari menghamba kepada Allah tahu-tahu menghamba kepada selain Allah, atau dua-duanya, ya, menghamba Allah juga menghamba yang lainnya. Itu Allah tak suka, tak mau, ya, itu diduakan atau disekutukan. Ya, hamba Allah, jangan hamba yang lain, ya. Karena banyak manusia yang hidupnya itu bukan menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada yang lain. Ada yang menghamba kepada uang, ada yang menghamba kepada kekuasaan, ada yang menghamba kepada penguasa, ya, penjilat, ya. Ada yang menghamba kepada bola, ya. Ada yang menghamba kepada manusia dan sebagainya. Wala yattaji'u bil ibadati illa ilallah, dan tidak mengarahkan ibadahnya kecuali kepada Allah. Ya. Makanya doa kita salah satunya itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku di awal sholat, kita begitu. Saya hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ya, ya. Jadi tidak mengarahkan ibadahnya kecuali kepada Allah. Ibadah apapun, termasuk nanti puasa Ramadan, insya Allah kita jalankan. Kita tahan mulut, tahan makan minum, dan juga tidak hanya makan minum, tapi perbuatan-perbuatan yang mungkin suka kita lakukan di selain bulan Ramadan yang nggak bagus-bagus, maka kita di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk menahan diri, mengikuti ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semuanya dilakukan berlapar-lapar, berhaus-haus hanya karena Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah bisa batal kita. Ya. Di rumah nggak ada yang lain kecuali kita sendiri. Kalau bukan karena Allah, kita nggak minum-minum, makan, siapa yang tahu? Kalau hanya karena orang, ini puasa, iyalah, oke, ada makan tadi. Ya. Tapi kalau karena Allah, maka kita tak akan berani. Ya. Karena Allah melihat kita terus.
ta'atan lillah illa ta'atullah, dan tidak melazimkan atau tidak melaksanakan ibadah secara terus menerus ya, kecuali ketaatan itu karena Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yantaqimu illa ilallah, dan tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Ya, tidak berhukum maksudnya tidak menyelesaikan urusan-urusan kehidupan kita kecuali dengan peraturan, dengan tuntunan yang datang dari Allah. Maka kita menikah dengan cara Allah. Kita kemudian punya anak, kita sambut dengan petunjuk Allah. Ya. Kemudian kita memilih pemimpin juga karena Allah. Dan seterusnya, semua yang terkait dengan urusan hidup kita selesaikan dengan pedoman atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jual beli dengan aturan Allah, kita bekerja dengan petunjuk dari Allah, kita apapun yang kita lakukan semuanya dengan petunjuk Allah. Ya. Bahkan ada yang kecil-kecil kita lakukan, kita berjalan, kita makan, kita minum, kita tidur, ya, semuanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yastamidu syar'ahu wala qiyamahu wala akhlaqahu wala mafahimahu, dan tidak mengambil syariat, nilai-nilai, norma-norma, akhlak, pemahaman illa minallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari orang-orang tertentu yang kita ragu, kita kembalikan kepada nilai-nilai yang Allah ajarkan, sesuaikan. Makanya di awal ayat ya, yang turun kepada Nabi, Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya bacalah itu ya pahamilah, semua ilmu pahamilah, pelajarilah, tapi frame-nya itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi frame pembelajaran kita itu harus disesuaikan dengan kerangkanya itu yang Allah tentukan, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, wah, ya, kita tetap mendahulukan petunjuk Allah. Contoh, hukum evolusi, ya, hukum evolusi yang dibuat oleh Darwin, ya, bahwa makhluk itu berevolusi, ya, terutama manusia itu hasilnya adalah monyet, ya. Jadi dulunya monyet, tapi kemudian berevolusi menjadi manusia. Berarti asal usul manusia adalah monyet, ya. Nah ini kalau dibawa kepada ajaran Al-Quran, benar nggak bahwa asal usul manusia itu adalah monyet? Ya. Ternyata di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, menginformasikan bahwa manusia yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Adam, dan Adam bukan monyet, kan Adam langsung jadi manusia. Ya. Jadi nggak ada monyet dulu terus berubah menjadi Adam, kan? Jadi di situ ya kita tidak boleh mengambil teori-teori yang memang bertentangan dengan Al-Quran. Bumi datar atau bulat? Ya. Allah mengatakan wa yukawwir, ada kata yukawwir itu artinya menggulung, ya, atau ya, yang hanya mengisyaratkan bahwa bumi itu bulat. Baik, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Al-Hayyul Qayyum, Allah la ilaha illa wal Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur, melihara. Asbata, maka frasa ini menetapkan lidzatil aliyah,
menetapkan zat Allah yang maha tinggi. Untuk zat Allah yang maha tinggi, ismaini azimaini, dua nama yang agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nah, kenapa Allah memilih Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Ya, bukan yang lain. Ya. Sifat Allah kan banyak, tapi yang dipilih di sini Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini alasannya. Al-Hayyu wa alladzi lahul hayat daimah. Yang dimaksud sifat Allah Al-Hayyu yang hidup, maksudnya adalah bahwa Allah memiliki kehidupan yang abadi, daiman. Ya. Wal baqa, dan kekal. Alladzi la awwala lahu wa la akhir, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ada sebelum semuanya ada dan tetap ada sampai tidak ada akhirnya. Ya. Wal hayatul lati yusafu bi Allah ya hayatud dzatiyah. Maka kehidupan yang disifatkan, ya, sifat kehidupan yang dilekatkan pada Allah di sini Al-Hayy adalah kehidupan yang bersifat dzatiyah, kehidupan yang ada dengan sendirinya. Ya. Kalau kita hidup kan ada yang hidupkan maksudnya. Ya, kalau Allah hidup dengan sendirinya. Alati langkati bimas dari lakon, di mana kehidupan Allah itu tidak datang dari sumber yang lain. Dia hidup dengan sendirinya. Kalau kita hidup dari pihak lain, orang tua kita dan bapak ibu kita, ya. Bapak ibu kita juga dari makanan yang dia makan dan sebagainya. Jadi ada artinya kita hidup tidak dzatiyah dengan diri kita sendiri, tapi berasal dari yang lain. Kemudian yang lain itu Allah juga yang menghendaki. Kahayatul khalaik al-mahsubah, seperti kehidupan makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk Allah al-mahsubah al-maubah, di mana kehidupan mereka itu didapat, ya, diberikan minal khaliq, dari Sang Pencipta. Jadi kehidupan kita itu merupakan pemberian atau anugerah dari Allah. Ya. Allah yang menghendaki kita hidup, maka kita pun hidup. Kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak pernah hidup. Ya. Kadzalika, yang demikian itu ya hayatul azaliyah al-abadiyah. Ya. Maka kehidupan Allah itu kehidupan yang bersifat azali. Azali itu memang sudah ada sebelum semuanya ada. Zaman azali itu zaman sebelum semua alam semesta ada. Itu namanya zaman azali. Ya. Allah sudah ada. Ya. Allah sudah ada sebelum semuanya ada. Al-abadiyah, yang abadi, ada dari sejak dahulu dan tetap ada. Alati yang la tabda'u min madaib wa la tabda'u ila ayatin, yang tidak ada mulainya dan tidak ada akhirnya. Jangan kalau dibikin bingung juga ya. Pokoknya ini Allah gitu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Pokoknya sebelum semuanya ada sudah ada dan tetap ada selama-lamanya. Nah, intinya tidak seperti kita. Ya, kalau kita itu ya sebelum kita lahir ya nggak ada. Ya, kita misalnya umur 50 tahun, sebelum 50 tahun yang lalu, sebelum lahir ya belum ada kita itu. Nah, sehingga keberadaan kita manusia itu bersifat qadim, bersifat qadim atau hadis, bersifat baru. Karena sebelum itu nggak ada, jadi baru datang, ya, baru ada. Ya. Kemudian, nah ini Al-Hayy begitu ya, maksudnya Allah yang maha hidup. Wal
dan maha mengatur al-qaid umuril khalq, yang menjalankan urusan-urusan makhluk, semua urusannya, yang besar-besar maupun sampai yang kecil-kecil, ya. Sampai ngatur ya pernafasan kita, ngatur seluruh perjalanan darah semuanya yang terjadi di organ-organ kita yang kecil-kecil. Allah yang mengaturnya, ya. Ada saatnya kemudian ya organ itu disuruh berhenti, ya. Ya kalau pas kita hidup ini kan ada organ memang yang kita mengendalikan, tangan mengendalikan, ya, mata dimulaikan oleh pikiran kita. Tapi ada organ yang kita tidak mengendalikan. Kayak jantung dia nggak dikendalikan. Coba diikut jantungnya semuanya nggak berdetak, ya nggak bisa. Dia otomatis, ya. Atau ginjal atau apa itu lambung lah. Lambung begitu ada makanan dia kerja, ya. Nah, begitu juga yang organ-organ yang lain, ginjal dia terus menyalin air, kemudian ada jantung terus memompa, kemudian ada fungsi pankreas, ada yang ada di hati itu empedu, ya. Itu semuanya organ-organ yang semuanya berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita sehingga bisa hidup, ya. Nah, Allah yang mengatur. Wa mudabbirul alam fi jami' ahwali, dan mengatur alam dalam semua keadaannya. Semua kejadiannya, semua peristiwanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun hujannya di mana, berapa banyak, ya. Dan sekarang sedang dibanyak-banyakin, ya, pada baik sih. Ya. Aslinya itu seimbang aslinya. Ya, turunkan cukup enggak. Aslinya itu normalnya begitu, tapi Allah berkehendak bisa mengurangi, bisa melebihi, bisa kekeringan, bisa kebanjiran. Pertanyaannya kenapa dibanjirkan? Kenapa dibuat banjir atau dibuat kekeringan? Itu Allah punya tujuan, ya. Tujuannya adalah walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wasarrafna al-ayati la'allahum yarji'un. Ya. Allah buat di sekitar kita ada bencana-bencana, ayat-ayat Allah ditampakkan, ya, berupa banjir, berupa gempa, berupa angin dan lain sebagainya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Jadi dengan kata lain, katanya bencana itu biasanya menjadi peringatan bagi manusia yang didatangi bencana itu, karena mereka sedang lalai atau melakukan pelanggaran, pembangkangan, penyimpangan, ya, makanya ditegur. Nah, supaya datang bencana, ya jangan mancing-mancing, ya. Jadi perbuatan menyimpang, maksiat, ya, itu yang mengundang datangnya bencana. Coba diselidiki, kenapa terjadi tsunami di Aceh? Ya, terbaru lah, kenapa yang sekarang ini banjir lagi, ya, di Aceh. Kemudian juga di Medan, ya, juga di Padang, ya. Walaupun Padang itu terkenalnya religius, ya, ada bersendi syarat bersendi kita buang, itu jargonnya. Tapi kenyataannya saya ngobrol dengan orang Padang, nggak semuanya. Sekarang yang tetap istiqomah dengan jargon itu sedikit, yang banyak udah pada kacau, ya. Nah, itu yang mudah bencana, ya. Dulu di sini
dimanapun kalau kemudian manusia melakukan maksiat-maksiat secara terbuka, ya, kemudian secara muzaharah itu berdosa tapi nggak malu lagi, ya, itu tunggu aja ya saatnya, ya, kemudian mencari tanda. Di sini ada jaminan keamanan. Jauh dari laut, ya. Mungkin gunung kesalahan itu ada apinya kan? Ya. Jadi untuk memberikan bencana tidak harus gunung berapi, tidak harus laut, ya. Ada hujan, ada angin, banyak caranya. Ada buminya digoyang-goyang, ya. Jadi nggak ada yang bisa merasa aman, kan? Ya. Jadi manapun kita bisa habis waktu-waktu kalau Allah menghendaki, ya. Itu yang mestinya membuat kita sadar, ya. Oke, ya. Al-Qayyim ala kulli syai', yang mengatur segala sesuatu, yang zuku memberikan rezeki, wa yafadu memelihara, wa yarha, ya. Kemudian menumbuhkan, membina, ya, membinanya atau memperbaikinya, wa yutabbiru mengaturnya, bima yuridu jalla wa ala, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi, ya. Itu jadi Al-Qayyum yang Maha mengatur. Kenapa dua ini? Wa hadza ismani, dan dua nama Allah ini Al-Hayyul Qayyum disebut, ya, ini memiliki keistimewaan daripada nama-nama yang lain, ya. Ini disebut min a'dhami asma'illahil husna. Ini adalah nama yang paling agung di antara nama-nama dalam Asmaul Husna. Kenapa? Karena alaihi madarul asmaul husna kulliha. Jadi karena di atas dua nama ini seluruh nama-nama Allah yang lain itu berdiri, ya, atau beredar, ya. Jadi artinya dua nama itu menjadi poros yang darinya semua nama-nama yang lain beredar, ya. Jadi menjadi poros. Nanti ada nama-nama yang lain, ya. Nah, di sini ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ini semuanya berputar, semuanya mengacu bermuara pada dua nama, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Wa ilaihi, dan kepada kedua nama ini tarji'u ma'aniyah, semua mana-mana yang lain kembali pada dua makna itu. Fa'inal hayata mustalzimatun li jami sifatil kamal, karena sifat hidup itu menuntut semua sifat-sifat kesempurnaan, ya. Hidupnya Allah menuntut semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka semua sifat-sifat kesempurnaan itu bermuara atau, ya, menuju pada sifat Allah Al-Hayyu, ya, Al-Hayyu yang Maha Hidup. Hidupnya Allah menuntut memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya. Fala yatakhallafu anha sifatun minha illa lidhafil hayat, dan tidak ketinggalan satu sifat darinya, ya, kecuali karena kehidupan yang Allah, ya. Artinya kalau kehidupan Allah tentu kehidupan yang sempurna, menuntut dimilikinya oleh dia seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Maka menuju ke sifat Al-Hayyu ini semua sifat-sifat kesempurnaan dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan semua sifat-sifat baik-baik Allah itu menuju ke situ. Nah, faidatan lillahi ta'ala al-hayatul kamilah, kalau Allah itu mempunyai kehidupan yang sempurna, maka falahu kullu kamal, maka
seluruh sifat kesempurnaan. Wasifatul qayyumiyah, sedangkan sifat qayyumiyah itu sifat Allah maha mengatur, maha memelihara dan mengelola alam semesta. Tatamanu kamala ghinahu, ini menunjukkan atau mencakup kesempurnaan Allah dalam kekayaannya atau ketidakbutuhannya kepada yang lain. Kenapa? Wa kamal qudratihi, dan kesempurnaan kekuasaannya, karena justru dia yang mengatur, yang lain yang diatur. Jadi tidak ada yang ngatur Allah, Allah yang mengatur, gitu ya. Maka sifat ini menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah dan juga kekuasaannya. Bahwa qaim bi nafsi, maka dia yang melakukan sendiri semua pengaturan dan pengelolaan alam semesta, dilakukan sendiri. Maka disebut Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mengatur sendiri. Layak la ta'khudusin atau al-muqtadariyah wala ya'udu hifdzuhuma wala yahtaju ila ghairihi biwajhin aw sama sekali Allah tidak butuh pada yang lainnya. Kalaupun tidak ada malaikat, Allah bisa mengaturnya. Tapi Allah kenapa menciptakan malaikat? Bukan karena Allah butuh bantuan. Jadi diciptakan malaikat untuk menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Allah. Allah ingin menunjukkan keagungannya, ya. Allah ingin menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya. Jadi bukan karena, aduh saya capek, kamu aja malaikat, enggak gitu, ya. Jadi Allah nggak mampu, tapi itu lil hikmah. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Untuk menunjukkan kebesarannya, keagungannya, supaya kita merasakan. Kalau malaikat itu seperti itu, apalagi yang nyuruhnya tentu lebih hebat, ya. Malaikat Israel itu gimana cara melaksanakan tugas mencabut nyawa orang sedunia, ya. Nah, tapi dia mampu, ya. Allah lebih hebat lagi tentunya, ya. Menciptakan dan memerintahkan. Wa al-muqimu li ghairihi, bahkan dia Allah yang menyuruh, menugaskan yang lainnya atau mengatur yang lainnya. Fa kullu mawjudin murtakinun ila wujudillahi wa tadbirihi. Maka seluruh yang wujud di alam semesta ini bergantung kepada keberadaan Allah dan pengaturannya, ya. Seluruh makhluk yang butuh pada Allah, Allah nggak butuh makhluk, ya. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengelolanya, semuanya butuh Allah, semuanya bergantung kepada Allah. Allah yang maha kuasa, ya. Maka Al-Hayyu maha sempurna, ya, dengan segala sifat-sifat, dan Al-Qayyum maha berkuasa atas segala-galanya, gitu, ya. Maka semua sifat-sifat kekuasaan, ya, menghidupkan, mematikan, menurunkan, itu masuk ke Al-Qayyum, ya. Semua sifat-sifat tindakan Allah yang menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, itu, ya, itu kan dari dua, ya. Warnanya ke ada Al-Hayyu, ini yang Al-Hayyu semua sifat kesempurnaan, ini maknanya ke sini. Nah, yang ini sifat-sifat kekuasaan, ini kesempurnaan, sempurna, dan ini kekuasaan. Ya, jadi mulai ya, pokoknya ya, mengatur, memelihara, memberikan rezeki, nanti menentukan, ya, nasib manusia, ya, bahagia, kecelakaan, dan sebagainya. Ternyata tidak selesai, jadi sampai di sini, sampai di sini. Baik para jemaah sekalian, ini berarti butuh satu terakhir.
Jadi dengan terakhirnya ini nanti kita masuk ke kajian iman kepada malaikat. Ya, ini iman kepada Allah berarti dengan kajian yang sifat-sifat Allah di surah atau di ayat kursi. Ada yang mau disampaikan? Ada 2 menit menuju komat. Ada Ustaz. Seumpama Ustaz ada non muslim di benaknya berpikir ya juga ya kayaknya Allah itu yang paling kuasa gitu ya, dan Nabi Muhammad itu sepertinya nabi utusan Allah gitu. Tapi tidak ada action apa-apa gitu Ustaz, hanya di benaknya saja. Apakah itu termasuk beriman gitu Ustaz? Ya, beriman di sini kayak iblis juga sama. Iblis juga begitu. Iblis percaya Allah itu Tuhan. Berarti dia berhenti di sini aja. Nah, ini kita bagi begini supaya kita jelas. Ada orang yang ada sampai di sini. Ya, ini mengakui Allah itu pencipta, ya, berkuasa, mudabbir, yang mengatur segala macamnya, ya. Mungkin ditambah mempercayai Muhammad itu katanya Nabi juga ya. Tapi tidak turun sampai sini, ya. Tidak menuangkan auratnya, tidak beribadah, tidak mengabdi, tidak patuh. Maka ini tauhid ini sama dengan tauhidnya iblis sana, ya. Ya, hanya tidak dianggap tauhid. Hanya tauhid itu harus tiga-tiganya harus dipenuhi. Ya. Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan, pencipta alam semesta, maka harus dibuktikan keyakinan kita itu dengan kita menyembahnya. Itu masuk ke tauhid uluhiyah. Makanya tauhid kita bukan la robba illallah, itu belum sampai tauhid la robba illallah, tapi la ilaha illallah. Artinya dengan kata-kata itu kita harus menyembah atau mengabdi kepada Allah. Kalau enggak ada tauhid. Ya. Jadi tauhid terus sampai pada pengabdian kita kepada Allah SWT. Berarti ini Ustaz bukan menjadi golongan yang katanya akan masuk surga ya kalau ada keimanan gitu. Jadi antara iman dan tauhidnya mungkin bermasalah gitu. Tapi apakah yang mempercaya itu tadi? Kalau percaya itu bukan iman. Percaya yang akan menyelamatkan itu percaya dan meyakini Allah sebagai yang harus disembah. Ya. Jadi kalau hanya percaya Allah sebagai Tuhan kemudian dia tidak punya niat untuk menyembahnya, nah itu nggak ada, itu bukan beriman. Al-iman al-i'tiqadu fil al-yaqin fil qalbi wa al-qawl bil lisan, dan al-qawl bil arkan, harus mencakup itu. Ya. Tapi kalau hanya percaya, iblis juga percaya, berarti iblis masuk surga. Iblis percaya kan, kalau iblis kan dialog dengan Allah padanya. Ya percaya, tapi karena iblis membangkang, maka kepercayaan itu tidak ada gunanya. Ya. Maka kajian tauhid ini bahwa tauhid rububiyah itu tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi atau dilanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Ya. Jadi ya. Nah, adapun nanti dalam tauhid uluhiyah itu ada yang tidak sempurna, dan baru itu masuk di yang atau bilang nanti imannya sedikit. Ya. Nah, itu dalam mempraktikkan tauhid uluhiyah itu mungkin beda-beda. Ya. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, yang kurang-kurang itu yang harus diselesaikan dulu di neraka, baru masih ada tauhidnya. Tapi kalau sama sekali tidak berniat untuk beribadah, nggak ada gunanya tauhid itu. Ya. Nah, baik, demikian. Semoga kita termasuk orang yang bertauhid dan membuktikan bahwa kita dengan ketaatan dan pengabdian yang terbaik kepada Allah SWT.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka